halal bihalal di Curacati. Banyak halal bihalal. Alhamdulillah, kalau saya kumpulkan uangnya saya dapat 40 juta. Di bulan Safar ini tadi. Jadi saya untuk ngongkosi tukang itu sudah berapa bulan? 2 bulan. Nah, saya nggak punya duit ya bangun itu, Pak. Nggak punya duit saya. Ongkos tukang itu dari pengajian ini sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat 40 juta, Pak. Itu kan mau balik top sudah, Pak ya. mau balik top. Saya itu khutbah di Jakarta, Pak, itu 2,5 juta sampai 4 juta, Pak. Ini sampai saya bikinkan, saya tuliskan untuk MCNO, indahnya silaturahim. Tin, sebutin. Cukup nang omahku. Indahnya silaturahim. Nah, Anda nih kabar saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya halal bihalal di sana sini, Pak, tidak seperti di Genteng, Pak. Kenapa? Di Genteng halal bihalal, upahnya digantung satu lagi itu. Kadek masani KSP satu. Wes nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo bareng-bareng sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketuaan sama ini mah kurang ajar aja. Sekarang pengertian kupat. Mungkin sampean pernah mendengar arti dan makna kupat dari versi yang lain. Tapi saya ini versinya Sunan Kalijogo. Yang dimaksud dengan kupat itu, Pak, ku-nya itu tingkahlah laku. Ku tingkahlah laku. Terus kemudian pat itu papat, Pak. Jadi kupat tingkah laku sing papat. Isinya kupat itu sama, Pak. Beras dimasak. Sama-sama berasnya. Kemudian dimasak. Tapi dibungkus dengan daun pisang. Arane parang. Pagi hari ini sementara tidak membaca doa syair dan tidak membaca sholawat yang biasa, sholawat badar, tapi mungkin mudah-mudahan tidak akan mengurangi daripada nilai yang biasa kita lakukan di setiap ahad pagi. Mudah-mudahan seperti itu adanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, waktu sudah lewat hampir 15 menit. Oleh sebab itu mari acara di pagi hari ini kita mulai dengan bacaan dulu kita. Mudah-mudahan kegiatan awal sampai akhir di saat ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati habibina syafiina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah mari di almarhum Rasulullah Satyo Bimawon Ibnu Muhassis Nahdlatul Ulama dari Romo Kiai Haji Hasyim Asari, Romo Kiai Haji Wahab Asduro, Romo Kiai Haji Bahlil Khalil Bakalan, Romo Kiai Haji Sama
sehat, mobil langsung bagus, dan seterusnya. Mudah-mudahan berkah beliau-beliau Muhammad Sami tinggal meneruskan saja perjuangan dari beliau-beliau. Mudah-mudahan semua dosa ketika masih syukur Muhammad alam juga disebutkan dengan Allah, dan semua amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus bangun Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di acara pada hari ini selain pengurusan halal bihalal, nanti akan ada pelantikan dari pengurus Nahdlatul Ulama dari lembaga Pesantren, lembaga betul. Ya, mudah-mudahan pelantikan ini nanti menjadikan awal daripada bagi mereka yang akan dilatih, akan diberi tugas atau amanah untuk menjalankan semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita dengarkan tausiah melalui yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Atin di sini. Situ aja. Saya tanya. Bawa bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وعلى آله وصحبه أجمعين. Para bapak, para ibu, wabil khusus genap jajaran Suriah Sahabat Fidir Jamiah Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Kendeng, segenap jajaran Badan Otonom NU, baik jajaran Muslimat, Fatayat, Ibnu NU, Ansor dan Ganjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama monggo saran-saran golongan panjenengan sedaya muji syukur dan dengan saniwat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene jing niki golongan panjenengan sedaya dipun takdir pinagian sami. Golongan panjenengan sedaya dipun takdir kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala saged wajah bersama dalam acara halal bihalal yang nanti ditandai dengan pelantikan Laks Ustaz, bahkan juga disempurnakan dengan umpatan bersama. Karena itu mudah-mudahan pertemuan ini dan terusnya pertemuan yang betul barokah manfaat bagi golongan panjenengan sedaya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat salam mugi-mugi tetap keaturaken datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang nanti ngendika para bapak ibu terusipun kanjeng Nabi, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan oleh Allah rizkinya, rizki itu ada. Rizki ini bukan duit tok. Rizki itu tidak hanya uang. Jenengan sakit guyu itu rizki. Jenengan sakit pindagian kalian sesami ngaten iki Bu. Pak, ini adalah rizki. Duit ya rizki. Bahkan sehat walafiat itu nilainya tak ternilai dibandingkan dengan materi-materi yang lainnya. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, terus berwajib. Kemudian mayun sa'alahu fi asarih, dan ingin dipanjangkan umurnya. Ono hang kepengin mati kan? Ono hang kepengin mati? Ngono. Semuanya kepingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kalau ada orang yang kepingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, terus berjanji Nabi, falyasir rahimahu, maka hendaklah senantiasa melakukan silaturahmi. Mugi Bapak Ibu dan saudara-saudara berkah silaturahim niki sedaya sing hadir niki, baik Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ibnu Ibnu dan seterusnya, digerojok rizki kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rizki lahir maupun rizki batin, rizki yang membawa barokah serta manfaat bagi ulit-ulitan panjenengan sedaya fid dini wa dunya al akhirah. Amin amin ya rabbal. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih dalam suasana bulan Syawal. Oleh karena itu saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri dengan iringan doa, mungkin amal ibadah kululan panjenengan poso sedaya, salat tarawih, zakat kululan panjenengan sedaya, semua amal-amal yang berkaitan dengan bulan puasa dan yang mengiringinya, mudah-mudahan diterima sedaya kalian sampun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para saudara, pagi ini kita fokus membahas masalah yang berkaitan dengan halal bihalal. Sajane nopo sih halal bihalal? Menawi dipun tingali bahasane, halal bihalal niku ketoke kaya cara Arab. Halal bihalal kaya cara Arab kan? Padahal halal bihalal itu bukan bahasa Arab. Saya punya kamus bahasa Arab Al-Marbawi, umum nih Pak. Kemudian saya cari-cari huruf H, barangkali saya ketemu dengan kata-kata halal bihalal. Ternyata di kamus Al-Marbawi saya tidak menemukan kata-kata halal bihalal. Kemudian saya melihat kamus lagi yang lebih muda, yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud Yunus. Ini orang Sumatera Barat. Mahmud Yunus itu punya anak namanya Kiai Jarkasi. Kiai Jarkasi itu pendiri pondok pesantren Gontor Ponorogo. Jadi Ponorogo itu adalah desainnya dari Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud Yunus yang lulusan Mesir itu. Beliau adalah penulis tafsir bahasa Indonesia pertama.
Beliau ngarang atau menyusun kamus bahasa Arab Indonesia. Saya cari, kalau tinggali, barangkali saya menemukan kata-kata halal bihalal. Ternyata di kamus yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus, kata halal bihalal tidak satu. Mungkin itu kamus-kamus yang ditulis dan dicetak di Indonesia. Akhirnya saya keluar negeri. Saya punya kamus, namanya Kamus Al-Munjid, yang ditulis oleh Laus Makluf. Tebalnya Al-Munjid itu sak bantal. Saya itu heran, Pak. Itu yang menulis itu orang Katolik. Al-Munjid itu, editornya itu orang Katolik. Tapi kalau menguraikan itu melebihi ulama. Contohnya begini. Setan itu ai satona, ai bauda'anir rahmat. Jadi setan itu berasal dari kata satona, artinya bauda'anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Itu Munjid. Saya cari di Munjid itu, barangkali saya menemukan kata-kata halal bihalal. Ternyata halal bihalal tidak saya temukan di Kamus Al-Munjid. Saya nyari lagi, kan? Kamus yang paling besar, namanya Kamus Lisanul Arab. Itu kalau dijejer meja ini kurang panjang. Namanya Kamus Lisanul Arab. Saya cari huruf H, barangkali saya menemukan kata halal bihalal. Ternyata di Lisanul Arab pun kata halal bihalal tidak satu. Akhirnya saya mencari kamus yang paling baru. Saya tuh kamusnya banyak, Pak. Kenapa? Karena saya jualan kamus. Allah saya di toko saya jualan kamus. Jadi saya punya tunggal oleh tutul. Saya juga punya kamus, namanya Kamus Al-Munawir. Kamus Al-Munawir itu yang ditulis oleh Kiai Haji Warson Al-Munawir. Itu asli kamus yang ditulis oleh santri. Jadi Kiai Maksum itu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, punya anak namanya Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum itu punya murid namanya Warson. Kiai Warson itu anaknya Kiai Munawir. Kiai Munawir itu pendiri Pondok Pesantren Kerapia. Kiai Munawir lah yang membawa qiraah sabah Indonesia. Kiai Munawir itulah yang punya santri namanya Kiai Arwani. Kiai Arwani bikin Yambua. Dari Kiai Arwani maka lahirlah Kiai Jarkasi, Kiai Salim Jarkasi yang mendirikan Hiroati dan seterusnya, yang diciplak oleh Asmat Umam dengan ikroknya dan seterusnya. Itu asalnya adalah dari Kiai Munawir. Kiai Munawir itu punya sahabat karib namanya Kiai Harun Abdullah. Itu Suriah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Kiai Harun itu mutasil, Pak. Jadi kalau baca kitab, beliau kesulitan masuk ke dalam kamar. Kemudian beberapa saat lagi dia akan bertemu dengan pengarang kitab tersebut. Itu Kiai Harun. Jadi kita tuh pernah punya kiai yang seperti itu, Pak. Pengen bosa ikai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Kiai Warson Al-Munawir itu punya karangan namanya Kamus Al-Munawir. Saya cari huruf H. Barangkali saya menemukan kata halal bihalal. Ternyata di situ juga tidak ada. Terakhir saya sudah lemes, tapi sekarang ini ada kamus yang ditulis oleh santri dari Jepara, namanya Kamus At-Taufik. Kamus At-Taufik itu kamus sengaja ditulis untuk menghantarkan santri-santri supaya tidak kesulitan memaknai kitab. Namanya Kamus At-Taufik. Saya cari, makanya terjemahannya itu bukan pakai bahasa Indonesia, terjemahannya pakai bahasa Jawa. Jadi kalau sampeyan itu ingin mencari bahasa Arab, terus kemudian makna Jawanya apa, lirkadio itu apa, toyo sumingkrih itu apa, itu di situ ada. Namanya Kamus At-Taufik. Saya cari, Pak. Saya cari, ternyata di dalam Kamus Taufik kata halal bihalal tidak ada. Akhirnya saya tutup semuanya. Setelah saya tutup semuanya, wong saya itu gudangnya kamus, Pak. Saya itu kamus bahasa Kawi kuno itu punya. Ada kalau 14 kamus di rumah saya itu. Jadi kamus yang saya jual di toko saya itu masih banyak kamus saya pribadi. Di kamus bahasa Kawi kuno juga tidak ada. Akhirnya jelketek, Pak. Jelketek itu apa?
Jelketek niku kok. Setelah saya itu lemes ndak namanya lah enek kok begitu. Jelketek ya Pak. Ternyata saya mencoba di dalam KBI, Kamus Bahasa Indonesia, yang ditulis oleh WJS Purwo dan Darminto. Begitu saya buka huruf H, langsung saya menemukan kata-kata halal bihalal. Oh nengono, halal bihalal itu dudu bahasa Indonesia. Halal bihalal, nek ngono bahasa Indonesia dudu bahasa Arab. Halal bihalal itu ternyata bahasa Indonesia. Makanya tidak heran di Saudi tidak ada halal bihalal. Di Mesir, di Tunisia, di Libya, di Maroko tidak ada halal bihalal. Nek pengrikon niku enten halal bihalal berarti sing ngene wong NU yang ada di Mesir. Kalau di Amerika ada halal bihalal berarti yang menyelenggarakan adalah orang NU yang ada di Mesir. Saya tidak mengatakan orang Islam Pak, orang NU. Kenapa? Karena aslinya halal bihalal itu produk ulama Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, wajar kulolan panjenengan sedaya menyelenggarakan halal bihalal ini karena halal bihalal memang produk asli ulama Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kalau begitu penggagas halal bihalal itu siapa? Nek acarane Pak, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji Masrur tadi, penggagasnya, inisiatornya adalah Bapak Presiden Soekarno. Kok begitu? Iya. Awal-awalnya itu teng Indonesia itu kan ada pemimpin, kata ulama, kata orang hebat-hebat yang haluan pikirannya, ideologinya itu tidak sama. Oleh karena itu ketika awal-awal Indonesia itu merdeka, yang Islam radikal kepengen negara Indonesia ini adalah negara Islam dengan segala konsekuensinya. Ada yang menginginkan ini menjadi negara yang nasionalisme dan seterusnya. Jadi yang namanya Pancasila itu adalah kemudian, Pak. Sebelumnya itu terjadi pertikaian antara tokoh-tokoh ini tadi. Akhirnya terjadi disintegrasi, boten rukun antara tokoh yang satu yang memaksakan kehendak dan tokoh yang lain yang menginginkan keinginan yang berbeda. Nah, ini kalau terjadi terus-terusan, ini menjadi Indonesia itu menjadi tidak utuh. Kan enten ungkapan al-wahdah quwwah. Nek cara Inggris niku united we stand. Jadi bersatu kita teguh. Lah niki mboten bercecer-cecer. Akhirnya Pak Karno berinisiatif kepingin mengumpulkan orang-orang yang berbeda-beda pendapat itu. Pengen dikumpulkan. Setelah gagasan itu dimunculkan, Pak Karno kebingungan. Iki umpamane kumpul, tak undang, acara ini jenenge apa? Kalau memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sudah jelas dinamakan Maulid Nabi. Kalau masalah yang berkaitan dengan lahir dan sejarahnya sholat, jelas peringatan Isra Mi'raj. Lagi setelah hari raya Idul Fitri kita mengadakan pertemuan, mengundang para ulama, para tokoh, para kiai-kiai, beda agama diundang semuanya untuk berkumpul bersama. Namanya apa? Pak Karno bingung. Karena tidak punya nama, akhirnya Pak Karno itu mengundang
meminta nasihat almarhum al-maghfur Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Singkatnya cerita, ketika Kiai Wahab datang, kenapa sampai repot-repot Pak Karno? Namakan saja pertemuan ini silaturahim. Ketika Kiai Wahab itu mengajukan kata-kata silaturahim, ditolak kali Pak Karno. Seandainya pertemuan ini saya namakan silaturahim, Kiai, ngapain saya mengundang sampean? Pak Karno itu kan bombastis, Pak. Pak Karno itu pandai membuat kata-kata yang jadi kalimat. Contohnya berdikari. Berdikari. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi orang itu bilang berdikari sudah ngerti, Pak. Padahal itu singkatan. Contoh lagi, ketika Pak Karno selesai membangun Stadion Senayan, itu Pak Karno, kemudian Saifuddin Zuhri dan Kiai Haji Ketua NU sing laman itu sinten namanya? Kiai Haji Idham Khalid. Itu omong-omongan 3 orang itu. Stadion ini dinamakan apa? Ada yang bilang stadion, ada yang bilang ini dan seterusnya. Itu Pak Karno enggak mau. Akhirnya diberi nama Gelora Senayan. Gelora, Pak, gelanggang olahraga. Jadi Pak Karno mampu meramu kata-kata menjadi sebuah kata-kata yang punya kepanjangan. Dan itu hebat, Pak. Kalimat itu hebat. Akhirnya makanya ketika Pak Karno itu disuguhi kata-kata silaturahim, oh Kiai, kata-kata ini pun kata tanpa syarat. Kalau saya menyelenggarakan pertemuan saya namakan silaturahim, yang style nggak datang. Orang style tidak datang. Kenapa? Karena pertemuan itu remeh. Akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab itu berdasarkan, kalau saya baca Sahih Bukhari juz 3 halaman 120. Di situ ada kata-kata fal yatahallalul minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Kemudian Kiai Wahab itu memberikan nasihat kepada Pak Karno, nek ngoten Pak Karno, sampean namakan pertemuan ini dengan sebutan halal bihalal. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada waktu itu biar saling mengungkap, bukan rebutan benar, tapi rebutan salah. Untuk antar yang satu dan yang lain saling memaafkan. Nah ini para jamaah. Jadi inisiatornya Bapak Presiden Soekarno. Kemudian yang memberi nama adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Karena Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu adalah Rais Jam'iyah Nahdlatul Ulama, secara otomatis halal bihalal adalah produk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini karena produk Nahdlatul Ulama, maka wajar MWJ Indonesia dalam rangka untuk menandai setelah melaksanakan ibadah puasa, kemudian beridul fitri dan seterusnya, mengundang semuanya, terus kemudian diadakanlah yang namanya halal bihalal. Jadi ini meneruskan apa yang menjadi tradisi ulama-ulama yang ngeten iki Pak, namine bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Dalil bid'ah hasanah itu ngeten. Darane enggak enek dalil bid'ah hasanah. Dalil bid'ah hasanah itu man sanna sunnatan hasanatan. Sunnah itu kebiasaan, Pak. Sunnah itu kebiasaan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kenapa kok dia katakan kebiasaan? Karena kelanjutannya wa man sanna sunnatan sayiatan, itu onek ngono. Kalau sunnah yang datang dari Kanjeng Nabi mesti semuanya benar. Tapi sunnah di sini dalam arti tradisi. Man sanna sunnatan hasanatan, halal bihalal termasuk sunnatan hasanatan. Maka penggagasnya, penerusnya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Karena ini merupakan tradisi yang dibikin oleh para ulama dahulu. Mudah-mudahan kululan panjenengan saya terus derek umat
yang setia dan taat kepada para ulama, sehingga nanti manakala kita dikumpulkan di akhirat, dikumpulkan kalian para kiai, para ulama khususnya kiai dan ulama Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, itu sejarahnya. Sekarang arti halal bihalal. Arti halal bihalal itu para jamaah adalah maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa. Itu artinya. Jelas nih Pak. Di Kamus Bahasa Indonesia, baik Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh WJS Purwadarminto, walaupun KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya halal bihalal itu maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa. Sampai bisa silaturahim pada bulan Maulid Pak, tapi namanya bukan halal. Namanya bukan halal. Sampai bisa silaturahim pada waktu Isra Mi'raj, tapi namanya bukan. Tapi nek panjenengan pertemuan itu setelah kita menunaikan ibadah puasa, baru itu namanya halal. Itu halal bihalal, maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa. Kenapa harus kita saling bertemu? Makanya saya pernah membuat unggahan, Pak. Ini langsung kepada materi. Jadi inti daripada halal bihalal itu adalah silaturahim untuk saling maaf memaafkan. Nyuwun sewu para bapak, para ibu, para saudara hadirin wal hadirat. Silaturahim itu namanya banyak. Salah satu di antara nama-nama silaturahim itu adalah halal bihalal. Silaturahim niku bapak-bapak, silaturahim niku ibu-ibu dikengken. Sing ngengken sinten? Sing ngengken Gusti Allah. Kula langsung malih. Silaturahim niku dikengken. Sing ngengken sinten? Sing ngengken Gusti Allah. Apa ada dasarnya? Ada. Pertama, dasarnya surat An-Nisa ayat 1. Seperti ungkapan kula wau, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal. Satu ayat kata-kata takwa diulang dua kali. Ini saking urgennya materi yang ada di dalam ayat ini. Saat derengnya menyebut silaturahim, Allah itu menyebut kata-kata wattaqullah. Makanya saya ulang lagi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah yang kamu saling meminta kepadanya. Kemudian wal arham, takutlah kepada Allah dengan menjalin tali silaturahim. Jadi silaturahim itu Pak, silaturahim itu ibu dikengken sing ngengken Gusti Allah. Keranten sing ngengken Gusti Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, maka silaturahim itu menjadi ciri-ciri tandanya wong iman. Ciri-cirinya menjadi ciri dan tanda-tandanya orang yang iman. Hal ini selaras dengan sabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, satu, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari yang akhir. Berarti perintah ini dapat memperkuat iman, satu. Yang kedua, perintah ini barokahnya sangat banyak pada hari yang akhir. Saat dereng ngengken lho sampean tingali anu niki dalile. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari yang akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah senantiasa melakukan silaturahim.
Artinya tanda-tanda nih wong sing iman gelem silaturahim. Itulah bapak-bapak, itulah ibu-ibu serta saudara-saudara, iman yang mendorong orang itu Pak. Orang nih Bu, saya itu 5 hari sebelum hari raya, kalau ini kan bangun Pak. Saya bangun bangunan di Kebiritan. Saya bangun itu 12 meter lawan 54 meter. Saya bangun sendiri, saya biayai sendiri, nanti saya resmikan sendiri. Tapi nanti yang datang adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya Pak Saifuddin, saya minta Pak bendera NU yang paling besar. Kalau perlu saya tak biayai sendiri, sudah biayanya berapa. Mau saya pasang di atas itu Pak. Nanti akan saya bikin lambang NU paling besar di Banyuwangi di sana. Iya, saya sudah beli itu Pak. Saya bilang sama istri saya ini pengajian hampir 24 tahun. Yang 17 tahun saya tidak memakai uang itu. Uang itu saya simpan dan hasilnya untuk beli tanah dan beli bangunan ini. Sudah, sampean pesan sudah, saya yang biayai. Gak apa-apa. Kok bendera saya? Enggak, bukan banner. Itu loh yang toko kain NU itu loh Pak. Ya bendera NU lah, bendera NU. Sudah bikin, saya yang biaya itu. Yang besar Pak ya. Saya taruh di atas sana. Saya bilang dengan istri saya, Mi, aku itu mangan wis cukup. Saya sudah makan sudah cukup. Saya itu kaya ya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya itu kaya Pak. Oh mangan mong 20.000 blokon. Saya itu tidak merokok Pak. Saya dengan saya merokok dengan saya itu rokok tuh tidak pernah merokok saya. Saya itu rokok. Walaupun saya tidak merokok, saya setiap hari nyelengi uang 25.000. Itu dapat saya belikan untuk beli sarung seluruh takmir masjid di Genteng. Itu uangnya rokok saja. Oh ternyata begini. Makanya dari tukang rokok aneh kau saja nih. Umpamanya dipakai amal itu barokahnya sangat luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya bilang sama istri saya, nih awak-awak ini bakal mati. Aku umur swidak 6. Sampean umur 50. Nabi Muhammad itu umurnya sudah 3. Ya Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Ketika akan meninggal dunia, umatnya Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam 400.000 Pak. Sampean baca Al-Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Asyik Abdul Fitah Ibnu Katsir. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Umurnya umat-umat Nabi Nuh itu panjang-panjang. Sementara Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad pendek kan? Makanya yang umurnya 60 tahun, yang umurnya 61 tahun, waspada. Waspada. Artinya berdoa aman. Kalau saya sekarang ini umurnya sudah 66 tahun. Karena umur saya sudah 66 tahun, malaikat Israel lupa terhadap orang-orang yang berumur 66 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi silaturahim ini kembali lagi ke silaturahim ya. Jadi inti daripada halal bihalal itu adalah silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Dasar inilah makanya saya sering mengunggah kalimatnya begini. Indahnya dunia hanya sementara. Indahnya cinta hanya seketika. Apalagi indahnya mimpi. Ngapain terus mimpi Pak? Nggak pernah pasti. Tapi indahnya silaturahim akan dibawa sampai mati. Makanya yu'minu billahi wal yaumil. Makanya saya bilang sama istrinya, nih, jadi ternyata disimpan Pak. Saya pengajian hampir 16 tahun sampai 17 tahun itu uangnya itu disimpan, amplopnya itu masih utuh. Termasuk dari Ahad pagi ini Pak. Sama nggak percaya Ahad pagi ini kalau saya dikasih duit ya, nanti saya ini bikin pelengkung Pak. Saya bikin pelengkung sampai nek masang pelengkung ini sukses bakso nggak pernah saya makan Pak. Itu Pak 17 tahun saya beli tanah itu 3 miliar.
Bukan 100, 200, 3 miliar saya beli tanah. Saya bangun kemarin itu beli besi pertama itu 300 juta. Ternyata setelah dihijir-hijir oleh tokonya itu, sampai beli besi itu sudah hampir habis 1 miliar 50 juta. Enggak anu sahabat, enggak terasa. Saya beli semen, saya tanya di toko Rizal itu kan saya kirimin semen. Ternyata saya sudah habis 3.200 semen. Masya Allah, ternyata mampu. Kenapa kok mampu? Nanti akan saya tunjukkan rahasianya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soalnya inti daripada halal bihalal itu adalah laisal itliman labisal jadid wa indamal itliman tu'atuhu tasih. Kembali lagi kepada silaturahim tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kenapa kok silaturahim? Jadi kalau sampean punya HP, say hello, ping 2000 itu wes mohon maaf di HP itu tidak sama nilainya dengan silaturahim. Karena baginda mengatakan begini, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyata. Nah, gogroke dosa ini Pak, luluhnya dosa-dosa yang kita lakukan ini, salah satu diantaranya harus saling bertemu, harus saling memaafkan. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani. Nganggo api bisa musafaha, nganggo api bisa nggak bisa Pak. Oleh karena itu ping 1000 iki wis jaluk sempurna HP tidak sama nilainya dengan yang namanya silaturahmi. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sampai yang jauh-jauh datang kemari untuk menyelenggarakan silaturahim dados amal yang betul barokah lan manfaat fid dini wa dunya adalah akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya mendengar halal bihalal ini pakai kekuatan. NU itu identik dengan Wali Songo. Wali Songo itu bukan dari Yaman, tapi Wali Songo itu dari Asia Tengah. Ulama-ulama setelah periode kerajaan dinasti itu munculnya itu adalah di Asia Tengah. Makanya yang namanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmuzi, Imam Nasai, bahkan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semuanya dari Asia Tengah. Itu pengarang-pengarang semua Pak, hebat-hebat semua. Makanya kalau seandainya kalau tidak ada ulama-ulama tarim terus Indonesia menyembah pohon, barangkali kalimat itu perlu dikoreksi. Saya tidak kalau saya itu memandangnya dari sejarah. Siapapun saya hormati, siapapun saya muliakan. Tidak kenal Habib, tidak kenal siapa, saya hormati semuanya. Cuman kalau ada Habib misalnya tidak mau terhadap Syekh Abdul Qadir Jalani, saya tolak Pak. Saya tolak. Saya dalam pengajian Habib tidak pernah menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal amalan-amalan Jam'iyah Nahdlatul Ulama salah satu di antara tawasulnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, salah satu di antara pembawa Islam di Indonesia ini adalah Wali Songo. Di antara Wali Songo itu ada seorang wali yang namanya Sunan Kalijogo. Sampeyan baca dalam buku Makrifat Sunan Kalijogo. Memet sak Banyuwangi, riko yang bisa golek Makrifat Wali Songo. Karena apa? Karena yang ada hanya di toko Al-Bayan. Golek to wis ora bisa percaya wis. Golek to wis kan percaya. Enggak ada Pak. Karena apa? Saya itu penjual buku, penjual kitab. Sekaligus saya itu menyenangi Pak. Kadang-kadang orang kan hanya bisnis loh. Saya enggak Pak. Saya itu senang. Saya kepengen tahu. Sampai sejarahnya bendera merah putih tahu? Nggak dapat, sampai dapat dari mana-mana. Tapi begitu sampean datang di toko Al-Bayan, Galile, artine, maknanya lengkap yang ditulis oleh anaknya Mbah Muslim, pengarang Al-Burhan, manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tulis Pak. Bukan balawi porane ngono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada Ba'alwi, ada Ba'alawi. Kalau Ba'alwi keturunan Al-Alwi, tapi kalau Ba'alawi keturunan Sayyidina Ali dan seterusnya.
Kalau Ba'alawi itu bisa dari Sayyidina Hasan yang melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bisa dari Sayyidina Husain. Sebutannya bisa Sayyid atau bisa Syarif. Makanya Wali Songo itu Syarif atau Sayyid. Hingono Habib Sunan Ampel. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sampean Habib perjuangannya juga besar di Indonesia. Para bapak, para saudara hadirin wal hadirat hingga Allah. Saya kembali lagi kepada masalah halal bihalal yang kaitannya dengan Sunan Kalijogo tadi. Sunan Kalijogo itu adalah pencetus tradisi. Pencetus tradisi. Kalau saya melihat halal bihalal ini, Pak, lambang ini kalau menurut sejarah sampai membuat ini tidak sempurna, Pak. Kalau menurut sejarah, polanya Bu, di dalam background ini tidak ada kopaknya, tidak ada lepetnya. Telengan ayo. Sama lihat ini, halal bihalal, namanya halal bihalal, Pak. Oke. Sama lihat ini. Saya memandangnya dari sisi sejarah. Kalau dari sisi sejarah, Pak, soalnya NU bintangnya songo. Bintangnya berapa? Songo. Ini kalau dilihat dari sejarah, ini kurang sempurna. Hingono kopate, hingono lepet. Lopat kopat itu lambang kehidupan, lepet lambang kematian. Makanya aslinya lepet itu, Pak, itu talinya 3, Pak. Lambang kematian. Karena apa? Karena orang meninggal dunia itu nanti dibungkus, kemudian ikatnya 3. Ya Pak Sing. Karena orang NU waktu mati, Pak, tidak 3, dibulet tuh ini. Akal-akalan tuh ya. Kaset. Yang masang Pak Saifuddin dulu zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam Islam tidak ada din itu tidak ada. Zainuddin, Bahruddin, Saifuddin tidak ada. Baru ada setelah perang salib karena munculnya pahlawan yang sangat luar biasa namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Mari kita ganti nono wes. Salah satu diantaranya adalah ketua MPC Bapak yang saya sering halal bihalal. Pak, tadi malam saya halal bihalal di Pakis Taji. Saya halal bihalal di Curacati. Banyak halal bihalal. Alhamdulillah, kalau saya kumpulkan uangnya saya dapat 40 juta. Di bulan Safar ini tadi. Jadi saya untuk ngongkosi tukang itu sudah berapa bulan? 2 bulan lah. Saya nggak punya duit ya bangun itu, Pak. Nggak punya duit saya. Ongkos tukang itu dari pengajian ini sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat 40 juta, Pak. Itu kan mau balik top sudah, Pak ya. Mau balik top. Saya itu khutbah di Jakarta, Pak, itu 2,5 juta sampai 4 juta, Pak. Ini sampean saya bikinkan, saya tuliskan untuk MCNO, indahnya silaturahim. Sebutin, cukup nama gue. Indahnya silaturahim. Anda ini kabar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya halal bihalal di sana sini, Pak, tidak seperti di Genteng, Pak. Kenapa? Di Genteng halal bihalal upahnya digantung satu lagi itu, Pak. Katek masani kasepi satu. Wes nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo bareng-bareng sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketuaan sama ini mau kurang ajar aja. Sekarang pengertian kupat.
Mungkin sampean pernah mendengar arti dan makna kupat dari versi yang lain. Tapi saya ini versinya Sunan Kalijogo. Yang dimaksud dengan kupat itu Pak, ku-nya itu tingkah laku. Ku tingkah laku. Terus kemudian pat itu papat Pak. Jadi kupat tingkah laku sing papat. Isinya kupat itu sama Pak. Beras dimasak. Sama-sama berasnya kemudian dimasak tapi dibungkus dengan daun pisang arane barang. Makanya Pak Saifuddin nggak pakai lontong tuh Pak. Khawatir wong NU lontong-lontong tok ketane nang srono ngomong-ngomong tok tapi kenyataane ngono. Nggak mau Pak. Yang namanya beras dimasak itu baru dikatakan kupat kalau dibungkus dengan janur. Janur itu berasal dari Al-Quran Pak. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi isi kupat ini Pak. Daunnya ini adalah cahaya dan hidayah. Hidayah tok Pak, tanpa taufik, paham tok Pak. Saja ini bener, tapi yang lakoni Pak. Makanya hidayah itu harus didongkrak dengan yang namanya taufik. Nah, tingkah laku sing papat itu menurut Sunan Kalijogo yang pertama adalah lebar. Apa? Lebar. Jadi lebar, lebur, luber, laku. Pak, ini sudah jam 7 Pak. Gimana Pak? Sampai ojo ngomong loncat sampai. Ini lanjut betul ini. Ini lanjut betul ini. Nah, kan, kalau begitu kan saya malu Pak. Padahal saya mau tuh Pak. Sampean kalau nanti itu jadi Pak, nggon. Saya tidak saya pakai itu. Saya sudah punya rumah. Itu khusus untuk Nahdlatul Ulama. Wes Den, mari apa yang gawe bendera sing gede, mari ngono, Pak biayanya sekian, saya yang bayar nanti. Tapi satu saya pasang di tempat saya. Biar tahu Pak, NU punya gedung tertinggi di Genteng, tingkat 3 itu Pak. Itu 14 meter itu. 14 meter, picis sendia WKP Parem ya. Saya tidak minta bantuan dari siapapun. Di jalan Pak, kemarin beri mercon habis 25 juta akan hari raya. 25 juta Pak. Kenapa saya tahu? Tukang-tukang saya itu kan banyak dari jalan, dimintai Pak. Termasuk saya dimintai sumbangan beli mercon Pak. Selawe juta Pak. Selawe juta Pak. 2 jam habis Pak. 2 jam Pak. Mampu Pak. Itu orang NU semua Pak. Kadung demen-demen Pak. Selamatan. NU itu juara. Juara. Mudah-mudahan yang lain juga ikut menjadi juara. Pertama lebar. Lebar itu artinya bebas. Merdeka, bebas. Kenapa kok bebas? Kenapa kok lebar menjadi istilahnya terus kemudian disebut lebaran? Karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa. Disempurnakan dengan melaksanakan zakat fitrah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cuman begini Pak, takbirnya jangan kelebihan Pak. Saya kadang-kadang mendengar di musola NU itu Pak, kadang-kadang beduk-beduk hari raya Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir Idul Fitri dengan Idul Adha itu beda. Kalau Idul Adha itu 5 hari 4 malam. Takbir, sama lihat dalam kitab-kitab fikih. Makanya sinau tarik itu Pak. Lalu sing aras-aras sinau. Orang NU itu dimenene senengannya mendengarkan pengajian, tidak mau belajar. Mestinya mendengarkan pengajian, setelah itu kemudian ditambah dengan belajar. Sama lihat.
takbir Idul Adha itu dimulai dari subuhnya Arafah, diakhiri tanggal 13 Zulhijjah puasa. Jadi 5 hari 4 malam. Tapi kalau hari raya Idul Fitri, masuknya bulan Syawal diakhiri setelah sholat Idul Fitri. Setelah itu nggak ada. Kembali lagi makna apa Bapak tadi? Lebaran. Karena telah selesai menunaikan ibadah puasa, tarawih dan seterusnya, ditambah dengan ditutup dengan zakat fitrah. Yang kedua, lebur. Lebur itu artinya dipun ngapura. Karena Ramadan artinya membakar. Innama sumia Ramadan li'annahu yarmaduz dzunub. Disebut dan dikatakan Ramadan karena untuk membakar dosa-dosa orang banyak. Kalau orang berpuasanya bersungguh-sungguh, Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Disempurnakan dengan berhalal bihalal. Lebur Pak, di samping dosa dengan kaitannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Nah, terhapusnya, terampuninya dosa ini adalah lebur, terangkum di dalam kopat ini. Lebur. 3, lumer. Lumer itu artinya lumeber. Lumeber itu artinya turah-turah. Kenapa? Karena amal ibadah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat kali lipat. Orang beramal dilipat gandakan pahalanya karena 2. Ini analisa saya. Pertama, karena tempat. Kenapa? Karena tempat. Sampean sholat di Masjid Nabawi, sholatun fi majlisi hadza. Makanya sampean kalau sholat di Masjid Nabawi, upayakan Pak, kalau tidak di belakang raudhah, di belakangnya lagi ruangan yang kosong itu asli halaman yang dipakai oleh ahlu sufah, itu asli yang dipakai oleh kelompoknya Abu Hurairah. Jangan terlalu jauh Pak, sama rebut ruangan itu, karena disitulah duduk para sahabat, karena disitulah duduk baginda kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi, sholatun fi majlisi hadza, itu jelas Pak tulisannya, sholatun fi majlisi hadza khairun min alfi rakaatin fi ma siwa illal masjidil haram. Dibandingkan dengan sholat di sini Pak, bandingannya 1000 kali lipat Pak. Rekos sembahyang nang kene ping 1000 dengan sholat di Masjid Nabawi 1 kali di Masjid Nabawi itu khairun, lebih baik. Karena tempat. Karena tempat pula sampean sholat di Masjidil Haram 1 kali nilainya 100.000 kali dibandingkan dengan sholat sampai di masjid itu. Karena tempat. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ditakdirkan oleh Allah bisa sowan datang kanjeng Nabi, bisa melaksanakan ibadah haji. Mungkin sampean tidak mungkin, bagi saya mungkin Pak. Kadung rek duwe PCS 450 juta, seminggu bisa menggaji rek. PCS 450 juta. Kalau sampean punya uang 150 juta, sampean bisa naik haji. Cuman tunggu 5 tahun. Tapi kalau sampean daftar secara tradisional kalau ngeten iki gawe, rek umur 9 tahun daftar, umur 120 tahun belum kemudian. Terus umure sapa? Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini digerojok rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya banyak, apa itu 450 juta dibandingkan dengan barokahnya yang sangat luar biasa. Yang kedua, Allah melipat gandakan pahala karena waktu. Jarene kanjeng Nabi, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsalika ila sab'i mi'ati dhifin illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal-amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu katanya Allah Subhanahu wa taala li untukku. Oleh karena ini wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalas pahala orang yang beribadah
pada waktu bulan suci Ramadan. Kalkulator malaikat itu kehabisan digit mencatat pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Lebih-lebih beribadah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di Masjid Baitur Rahman itu 3.000 lebih. 3.000 lebih. Saya itu bikin kopat, bikin masakan 600 pertama. Malam 21 habis. Bikin lagi 800 habis. Bikin lagi saya 1.000 habis, Pak. Bikin lagi 1.500 habis, Pak. Padahal yang tidak makan lebih banyak. Kalau sudah di atas 1.500 saya sudah tidak mampu. Tidak mampu saya sudah. Kenapa? Ibu-ibu yang bikin sahuran itu sampai jam 11 malam. Padahal setelah itu saya zikir. Saya zikir itu dapat dari Gus Dur. Gus Dur itu dari Kiai Haji Khudhor di Magelang. Kiai Haji Khudhor itu dari Nabi Khidir. Makanya banyak bukan karena saya itu. Bukan karena saya itu. Jadi channel-channel itu saya pasang-pasang dulu, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan iktikaf di masjid itu adalah miliknya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Genteng. Makanya Caifuddin, sekali-kali nanti kita mengadakan acara di masjid saya, Pak. Jadi biar tidak hanya pengurus-pengurus NU saja, jamiah dalam arti jamaah, biar nanti katut semuanya. Kita NU kan semua Genteng ini, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi lumeber artinya pahalanya berlipat-lipat. Boleh umatnya Nabi Muhammad itu umurnya di bawah umur 60 tahun, di bawah 100 tahun, tapi mampu mengalahkan umat-umat yang dahulu walaupun umurnya ratusan tahun. Karena barokah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebar, lebur, luber, kemudian labur. Makanya luber ini, Pak, jarene pepatah Arab, laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman tu'atuhu tazid. Tidak ada hari raya itu, atau hari raya itu bukanlah hari rayanya orang yang mengenakan baju yang baru dan kendaraan yang baru. Tidak. Soalnya saya punya tonggo, Pak. Dari rumah saya sekitar 600 meter. Menanggap tonggo, Pak. Terawih tidak pernah terawih. Puasa tidak pernah puasa. Istrinya ya tidak puasa, anak-anaknya tidak puasa, cucu-cucunya tidak puasa, Pak. Tapi kalau hari raya, Pak, mulai dari mbahnya sampai cucunya pakai seragam semua. Puasa, Pak. Jadi kalau hari raya mulai mbahnya sampai cucunya seragam semuanya. Makanya ternyata benar, laisal id liman labisal jadid wal marqub wa innamal id liman ta'atuh tazid wa ghufirat lahu dzunub. Nah, ini untuk sampean. Untuk sampean sekarang. Ciri-ciri orang yang puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya, takwanya akan bertambah. Paham ini ya? Ini doktrin ini, Pak. Ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang iman dan ketakwaannya bertambah-tambah. Kalau sampean setelah hari raya semakin malas, berarti puasanya tidak diterima. Karena Syawal itu bimana irtifa, semakin meninggi. Saya ingin memberikan contoh. Saya punya kiai namanya Kiai Adlan Ali. Kiai Adlan Ali itu adiknya Kiai Maksum Ali. Kiai Maksum Ali itu adalah pengarang tasrifan fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Itu punya adik namanya Kiai Adlan Ali. Saya ketika itu Kiai Adlan Ali itu sudah naik haji 22 tahun. 22 kali. Mau sowan, saya bilang begini di hati saya, Kiai mungkin haji kada sing mari-mari. Karena tiap tahun naik haji, Pak. Sampai tukang sapu Kiai Adlan Ali itu diajak naik haji. Kari pecis dibuang-buang munggah haji. Yo kadung sing tau munggah haji, iki ping 22 munggah haji. Sak tukang sapunya itu diajak naik haji. Mbok dipergunakan bangun sekolahan. Biar sekolahannya tuh tingkat, wong itu sekolahnya ndak tingkat. Biar mentereng. Enggak, naik haji, Pak. Akhirnya saya sowan. Sowan itu kiai itu gemonyak-gemonyek bener. Gemonyak-gemonyek mawon. Tamunya sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Tamu-tamu yang sudah banyak yang menjadi tamunya Kiai Adlan Ali itu, Pak, ternyata jumpritan, Pak.
rebutan untuk kepingin menghajikan Kiai Adlan Ali. Ono waham jumbritan kepingin umroh nuri apa? Ono Kiai ini tamu-tamu ini semuanya ini jumpritan Pak. Saya dulu yang menghajikan, saya dulu rebutan Pak untuk menghajikan Kiai Adlan Ali. Setelah tamu itu tidak ada, Kiai, kalau kepingin amalan jenengan kok sakit ngoten Kiai. Kata saya kepada Kiai Adlan Ali, saya kan muridnya Pak, saya kan santrinya. Gemuyu Kiai Adlan. Cuman ngeten ngomongnya Pak. Kiai Adlan Ali itu kalau membaca kitab Fathul Qorib, ini sampai saya ceritakan salah satu di antara karomah ulama-ulama NU. Karena karomah ulama NU itu jarang disampaikan sekarang. Kayaknya jarang sekarang ini orang-orang NU yang punya karomah. Tapi bukan berarti tidak ada. Kiai Adlan Ali itu kalau baca Fathul Qorib, itu kalau pas bab istisqa pasti hujan. Pasti hujan sudah. Itu saya tidak percaya. Ketika saya kali ketiga, jadi orang yang mengaji sama Kiai Adlan itu di Tebuireng itu pasti mengikuti Kiai kajiannya Kiai Adlan. Nah, saya ketika bulan Ramadan untuk yang ketiga kalinya saya ngaji kitab Fathul Qorib sama Kiai Adlan Ali, itu panas Pak. Jajal, wali temenan posing makanya. Tiba-tiba Pak, ketika ngaji bab istiqo, Tebuireng itu mendung Pak. Hujan itu di Tebuireng Pak. Baru percaya orang-orang wali temenan ya. Nah, oleh karena itu saya datang. Nopo saya di sini Kiai. Ini. Kiai Adlan Ali itu setelah sholat subuh sampai duha itu gandeng. Sholat duha sampai duha gandeng. Itu sudah selesai membaca la ilaha illallah 10.000. 10.000. Mampu Pak? Nggak usah banyak-banyak sudah. Kalau ada orang setelah sholat subuh terus kemudian berzikir, lalu ditutup dengan sholat duha. Zikir itu di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quranil Karim itu di antara 6.666 ayat yang mengupas masalah zikir itu 257 ayat. Ngaji seperti ini zikir Pak. Ayatnya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bukan fas'alu ahlal ilmi, tidak. Fas'alu ahla zikri. Sampean mendengarkan khutbah zikir. Karena di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila." Makanya mendengarkan khutbah nilainya lebih tinggi daripada orang yang ketika khutbah sampean memutar tasbih. Krono kami tasbih, handiko tasbih kauka, padahal khutbah sedang berlangsung. Itu nilainya Pak, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mendengarkan khutbah. Cuman kalau saya lihat di masjid-masjid itu ketika khutbah berlangsung, yang mendengarkan dengan yang tidur banyakan yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai Adlan itu setelah sholat subuh itu sampai sholat duha itu Pak gandeng, nggak sampai terselani. Saya tanya, sampai pun pinten tangan ngaten niki, sejak saya mengerti itu Kiai Adlan Ali. Padahal Rasulullah memberikan apresiasi terhadap orang yang setelah subuh kemudian berzikir lalu ditutup dengan sholat duha. Ini nanti kan ditutup dengan sholat duha. Allah akan memberikan pahala terhadap orang yang setelah sholat subuh tidak dalam keadaan batal, berzikir kepada Allah, bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa ini dan seterusnya, bisa mendengarkan pengajian, lalu ditutup dengan sholat duha. Allah akan memberi pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi ibu-ibu jangan ngasih nganggur-nganggur misalnya setelah sholat subuh, kalau bisa terus kemudian nganggur misalnya tidak ada yang lain, itu sampai laksanakan agar supaya iman dan takwa kita ini semakin bertambah. Kemudian kalau ada orang melaksanakan sholat maghrib kemudian diteruskan dengan sholat ba'dal maghrib, lalu diteruskan dengan sholat sunnah al-awabin. Orang sholat sunnah awabin bisa 12 rakaat 6 kali salam atau 6 rakaat 3 kali salam, itu sama dengan beribadah 12 tahun. Lalu ditutup dengan sholat berjamaah isya,
diteruskan melaksanakan sholat badal isya 4 rakaat 2 kali salam, orang itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi pahala, dalam konteks pahala, Pak, pahala seperti pahala Lailatul Qadar itu bisa diraih walaupun tidak pada bulan suci Ramadan. Ya, ini 2. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Ibrahim bin Ismail itu menyatakan waktu yang barokah itu waktu setelah maghrib dan waktu setelah subuh. Maka nih mari maghrib ojo nonton tipai, mari subuh ojo turau, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak dan cucu-cucunya misalnya tidak ngaji, antarkan ngaji, Pak. Itu aset, Pak. Itu nanti yang akan mendoakan panjenengan. Pastikan anak sampean, pastikan cucu-cucu sampean bisa ngaji. Sekarang Pak Maskur itu kalau baca Fatihah tadi, Fatihahnya sudah mirip Fatihahnya Syekh Sudes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak Fatihah sana, Pak. Nah, sekarang terakhir. Ini sangu buat sampean. Ini saya ambil dari Sahih Bukhari juz 3 halaman 123. Ini persoalan masalah minta maaf dari Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang punya kesalahan, berbuat zalim terhadap si A, si B, dan si C, jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok, apalagi menunggu tahun depan. Maka segeralah falyatahallalhul minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Segera minta halal, maksudnya minta maaf. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak berlakunya nilai harta benda dinar ataupun dirham. Nilai tukar itu kalau dulu benda. Makanya Ki Ageng Gede Pinate menyuruh Sunan Giri ketika berdagang di Kalimantan itu bawa barang, pulangnya bawa penjalin. Karena nilai tukar pada waktu itu bukan uang tapi barang. Setelah itu nilai tukar itu adalah uang. Lah nanti pada hari kiamat benda itu tidak ada artinya, uang tidak ada harganya. Jadi dinar uang itu tidak berlaku. Makanya segera minta maaf. Jadi kenapa? Resikonya berat. Mari kita lihat resikonya. Resikonya kalau tidak segera minta maaf. Ingkana lahu amalun sholihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau ada orang punya salah, si A punya salah terhadap si B, si A punya salah terhadap si C, tidak sempat minta maaf, dia meninggal dunia. Nanti nih, makanya Pak, ojo rebutan bener, tapi rebutan salah. Jangan sampai kita merasa wong isen geheng dia salah, yang punya salah suruh sini. Jangan sampai. Jangan sampai kita ini wong isen dulur tuwek, dulur mengkon mrene. Ada? Wong aku gitu dulur tuwek, dulur mengkon mrene. Kalau ada kesempatan, pakailah ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah dan seterusnya. Kalau ada orang punya salah, kemudian dia tidak sempat minta maaf, lalu meninggal dunia, bagaimana nanti pada hari kiamat? Mari kita lihat sabda Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang punya salah, tidak sempat minta maaf kepada si A, si B, C dan seterusnya, terus dia punya amal yang baik, maka ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Amal-amal baik yang dimilikinya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang dizalimi, yang dia tidak sempat minta maaf. Kalau berbentuk fisik barangkali kita tidak sedikit sekali, tapi yang namanya rasan-rasan. Yang namanya rasan-rasan. Ini kan pekerjaan kita yang namanya rasan-rasan itu. Itu nanti yang paling banyak menyita waktu, amal-amal kita dikuras oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang kita rasani. Mudah-mudahan kita ini selamat dari sifat muflis atau orang-orang yang beruntung.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir Bapak-bapak, wa illam takun lahu wa illam wa tulisannya cilik-cilik, wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahum ilaihi. Kalau orang yang berbuat salah itu tadi tidak sempat minta maaf, kemudian dia meninggal dunia dan dia tidak punya amal yang baik, punya salah, tidak sempat minta maaf, terus meninggal dunia, dia tidak punya amal yang baik, bagaimana nanti hisabnya? Orang yang pernah dirasani, orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dizolimi dan dia tidak sempat minta maaf karena dia tidak punya amal, maka kejelekan orang yang dizolimi tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan kepada orang yang punya salah, yang tidak sempat minta maaf, kemudian dia meninggal dunia, lagian dia tidak punya amal. Karena resikonya berat, maka manfaatkan media halal bihalal ini untuk saling memaafkan, sehingga hablum minallah pada Ramadan kemarin ditutup dengan hablum minannas yang berupa halal bihalal ini menjadi amal ibadah yang menjadikan kesalahan kekelintuan gorolan panjenengan sedaya dipun ampura kalian Allah Subhanahu wa taala, lan amal-amal kita sedaya dipun trimo kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas bangun, atas ada kedua kami